Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian suatu artikel yang dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama, artikel yang dikerjakan oleh mahasiswa itu akan dicek tentang plagiarismenya atau plagiatnya, unsur plagiatnya atau kemiripannya, similarity-nya dengan suatu software tertentu. Software yang untuk pengecekan plagiat itu adalah yang paling utama yang biasa dipakai adalah Turnitin, yang kedua Identicate, yang ketiga adalah Plagiarism Checker X. Nah, yang akan saya gunakan adalah Plagiarism Checker X. Ini yang pada tingkat kedua dari kedua software plagiat yang saya sebutkan pertama tadi. Nah, untuk itu, untuk kemiripan ini, untuk satu artikel yang dibuat oleh mahasiswa itu harus lebih kecil dari 20%. Ya. Gitu. Jadi kemiripan atau similarity itu dia akan dicek kepada semua artikel yang ada di dunia maya. Ya. Dan kalau misalkan lebih dari 20% atau misalkan sampai 50% misalkan ya, nah itu diduga itu ada unsur copy paste atau unsur plagiat yang sangat tinggi sekali ya, atau ada unsur rekayasa artikel, artinya artikel orang lain di copy paste atau artikel orang lain direkayasa kemudian dimiliki sebagai artikelnya sendiri. Nah, itu tidak diperbolehkan ya untuk membuat artikel dari rekayasa dari artikelnya orang lain ya. Nah, itu ada sanksinya ya kalau melakukan suatu plagiat ya. Itu ada undang-undang, ada peraturan tentang plagiat yang diterbitkan oleh Dikti ya. Jadi kemiripan itu adalah kurang dari 20% ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengecek kemiripan tersebut dengan plagiarism checker X. Kemudian tidak boleh ada tipu atau salah ketik. Jika ditemukan satu tipu maka nilainya kurang -5 karena tipu itu atau salah ketik itu membuat kita membacanya tidak nyaman ya, karena ada yang kesalahan pengetikan dalam kalimat atau dalam satu kata ya. Kemudian yang ketiga, referensi atau daftar pustaka itu minimal 10 ya. Lebih dari 10 tentunya lebih baik ya. Nah, jadi minimal adalah 10. Kemudian struktur tulisan sesuai dengan video sebelumnya, di mana struktur tulisan itu ada judul, ada nama, kemudian ada institusinya atau universitasnya, kemudian ada email address-nya, kemudian ada abstrak, ya, kemudian ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah analisa dan pembahasan atau hasil dan pembahasan, ya. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Kemudian gaya bahasanya tentunya adalah gaya bahasa mahasiswa ya. Gaya bahasa mahasiswa yang baru belajar tentunya sangat berbeda dengan gaya bahasa penulis yang sudah lama menulis dalam karya ilmiah ya. Jadi dalam tugas artikel ini ya, ini adalah sedapat mungkin mahasiswa itu membuat suatu artikel atau karya ilmiah yang sederhana sebetulnya ya, tapi dengan menggunakan metode statistik yang sudah dipelajari. Kemudian isinya tentunya perumusan masalahnya sudah benar ya, atau mendekati benar ya, kemudian kira-kira sudah benar gitu, kemudian analisa statistiknya juga benar ya, kemudian kesimpulan juga benar ya. Jadi itu garis-garis atau rambu-rambu untuk menilai suatu penilaian artikel. Tapi yang sangat penting adalah suatu artikel tidak boleh ada kemiripannya yang lebih dari 20% ya. Nah, untuk yang berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya software pengecekan plagiat ini terhadap suatu artikel ya. Nah, software yang saya gunakan ini adalah
Plagiarism Checker X ya. Ini adalah tampilannya setelah dibuka seperti ini ya. Nah, dalam tampilannya ini ada statistiknya, statistik tentang plagiat, tingkat plagiarisme yang ada di dunia ya. Di sini India itu ada 20%, kemudian Indonesia itu rata-rata 22% ya. Jadi orang Indonesia itu kalau secara rata-rata itu ada 22% ya. Kemudian Nigeria itu 18% ya. Masih lebih baik Nigeria dibandingkan dengan India ya. Kemudian United Kingdom, Inggris ya 16% ya. Kemudian Australia 17%, Kanada 14% ya. Kemudian Italia 14%, Jerman 11%. Jerman paling rendah ya. Kemudian Spanyol 15%, kemudian Perancis 14% ya. Jadi ini online ya. Nah, ketika kita melakukan plagiarisme atau pengecekan plagiat, ini komputer kita online dengan internetnya ya. Nah, kemudian di sini dalam plagiarism checker X ini apa saja yang bisa dilakukan adalah yang pertama online plagiarism, artinya pengecekan suatu artikel tingkat plagiatnya seberapa besar atau seberapa persen ya. Kemudian di sini ada side by side comparison. Ini adalah kita untuk melakukan pengecekan dua artikel yang hampir sama atau yang sama judulnya ya, atau hampir sama isinya ya. Kita akan cek berapa tingkat kesamaan dari kedua artikel tersebut ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kita melakukan plagiat check terhadap suatu artikel. Di sini sudah ada tampilan seperti ini kita hapus dulu, kita clear dulu ya. Kemudian kita lakukan load dokumen. Yang kita akan input dokumen yang akan kita lakukan cek plagiatnya. Di sini saya ambil dari tugas mahasiswa, tapi yang sudah saya samarkan namanya ya. Tugasnya ini ya. Ini yang contoh yang pertama ini ya. Dan kita upload ya. Ini kita upload ke software Plagiarism Checker X ya. Kita tunggu sebentar sampai dia tampil. Umumnya pengecekan ini kurang lebih antara 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi kalau dia bahasa Indonesia akan dicek dari bahasa Indonesianya, kalau dia bahasa Inggris akan dicek dengan yang terhadap paper-paper yang ada bahasa Inggris ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita lihat pelajaran sudah masuk ya. Oke. Kemudian kita langsung analyze it ya. Kita klik ya. Nah, ini ada di sini place with ya, berarti agak ada proses pengecekan ya. Nah, kita tunggu ini. Nah, di sini ada warna biru. Ya, di sini empty artinya tidak ada yang sama ya, artinya tidak ada yang mirip ya. Kemudian di sini ada warna biru, ini berarti artinya tingkat similarity-nya rendah. Kemudian ada yang warna hijau muda, ini ada tingkat similarity yang tinggi. Kemudian yang hijau ini adalah tingkat similarity-nya yang sedang. Kemudian yang merah ini adalah tingkat similarity-nya yang tinggi ya, kategorinya tinggi ya. Jadi di sini ditunjukkan juga yang tinggi itu ada kesamaan pada website ini, Repo Dharmaya ACID ya. Nah, ini nanti ada hasilnya nanti yang kita bisa lihat ya. Nah, ini ada kesamaan di sini ada per baris ya, per baris ini pada baris sekian, ini unsur kesamaannya ada 78% ya, ada 50% ya. Ada yang kosong empty ya, artinya tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada sama berarti tidak ada unsur plagiat ya. Kemudian terus ya, kita tunggu sampai dia selesai. Di sini ada nomor item artinya nomor yang dicek ya, baris yang dicek. Kemudian di sini ada similarity, angka similarity-nya ya. Angka similarity-nya nanti dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah barisnya ya. Maka itu adalah nilai similarity rata-ratanya ya. Oke, masih terus melakukan pengecekan. Ini kosong berarti tidak ada yang tidak ada similarity ya dengan artikel yang ada di internet ya. Kemudian ini ada 17%. Ini ada yang kesamaan dengan skripsi
UN Blogspot ya. Nah, kemudian sini ada skripsi Blogspot ya, 33% ya. Jadi ketahuan kalau misalkan tulisan itu adalah dibuat dari kompase ya. Oleh karena itu kalau kita ingin mensitasi atau ingin mengutip, maka tulisan itu harus diparafrase. Parafrase itu artinya banyak yang kita kutip, yang kita sitasi itu dapat dirubah dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi tetap tidak mengurangi artinya. Oke, terus, nah ini ada yang merah ya. Ini dari repositori Unpas, ada Dinamika, ada Undip, ya. Jadi ada masing-masing. Tapi nanti akan kita bahas yang setiap yang tanda-tanda ini di dalam hasilnya itu nanti ada yang di highlight dengan warna kuning ya. Nanti kita akan bicarakan itu di dalam hasilnya ya. Oke, terus masih ada pengecekan. Masih ada merah tinggi. Nanti kita lihat nilai rata-ratanya berapa ya. Dan ada yang empty ya, yang kosong ya. Oke, terus masih ada yang dari tesis, ada yang dari blogspot ya. Bisa aja copy paste ya, hasil dari copy paste. Oleh karena itu hati-hati kalau kita membuat tulisan jangan di copy paste tapi kita ketik ya, ketik sendiri karena khawatirnya nanti ada jejak digitalnya ya yang terbawa ya ke dalam file kita ya. Dan itu harus diketik ulang atau kita parafrase. Yang lebih baik lagi di parafrase ya, dirubah. Oke, terus ya kita lihat nanti hasilnya. Oh, ini sudah selesai ya, ada 135 item ya. Nah, kemudian kita lihat summary-nya di sini, view summary. Nah, kita lihat di sini yang warna biru ya, biru hitam-hitaman ini, dia unsur plagiatnya adalah 16%. Jadi dia sudah lebih kecil dari 20%. Jadi secara teknis, ya, secara spesifikasi ya, tulisan ini sudah memenuhi syarat karena nilai plagiatnya lebih kecil dari 20% ya. Nah, hasilnya ini dapat kita lakukan save ya, kita simpan ya di sini. Kita klik save ya dalam bentuk MS Word ya. Kemudian di sini kita ketikkan 16% ya, 16%. Oke. Kita ketikkan 16%. 16% ya. Oke. Kemudian kita ketikkan namanya tadi apa? A sajalah gitu ya. A. Oke, kita save ya. 16%. Nah, kemudian kita buka filenya ya. Kita buka filenya di sini. Kita buka filenya, kita lihat di sini ya. Oke, kita buka filenya ya. Lalu kita buka ini kita buka filenya ya di sini ya. Ini kita klik. Kita buka, kita lihat, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar filenya untuk dibuka ya. Oke, sudah terbuka ya. Ini coba kita sinkronisasi dengan share screen-nya ya. Oke. Nah, ini tadi sudah terbuka ya. Ini dia di sini adalah similarity found 16% ya, jadi 16% ya. Nah, kemudian ini tanggalnya ada Jumat, Friday, Oktober 30, 2020. Di sini ada yang dari 2.481 kata, itu yang similar itu ada 407 kata. Nah, 407 kata per 2481 ini adalah 16% ya. Nah, kemudian apa yang unsur plagiatnya? Ini ada yang highlight kuning ini. Jadi kalau highlight kuningnya ini scatter seperti ini namanya yang unsur plagiat yang scatter.
Ini hanya beberapa kata saja ya. Ini bukan plagiat ya, karena tidak mengandung arti yang sempurna ya. Ya, jadi ini yang disebut dengan similarity yang scatter. Ini juga similarity yang scatter ya. Jadi ini umumnya di bawah 1% ya, di bawah 1%. Kemudian ini juga demikian, ini masih scatter ya. Penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi secara parsial ini tidak ada artinya ya. Jadi kalau dia tidak mengandung arti yang sempurna, berarti dia bukan unsur plagiat ya. Ini juga ya. Nah, ini juga masih scatter similarity. Ini juga scatter similarity karena tidak merupakan satu kalimat yang sempurna. Ini juga ya. Kemudian ini juga ya, kemudian promosi ya. Lain sebagainya kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran, ini juga ya, karena tidak mengandung arti yang bermakna ya, yang sempurna. Nah seperti ini ada unsur plagiat ya, karena dia mengandung suatu kalimat yang sempurna. Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan dan seterusnya ya. Jadi ini kalau bisa ini dilakukan parafrase, artinya dirubah kalimatnya dengan menggunakan kalimat kita sendiri yang kita buat sendiri ya, tapi tanpa mengurangi artinya ya. Ini dikutip dari Bukhari Alma, dan kalau bisa ini bukan dari hasil copy paste ya. Jadi pertama jangan copy paste, kedua harus melakukan parafrase ya. Demikian juga ini pemasaran yang efektif agar dapat menembus pasar yang dituju, sehingga nah ini juga merupakan satu kalimat yang sempurna ya. Demikian juga media sosial adalah platform ya. Ini juga merupakan kalimat yang sempurna yang mengandung arti ya. Ini juga ya. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3, tapi secara totalnya tadi adalah 16% ya. Kemudian ini yang scatter ya. Tidak mengandung. Nah, ini termasuk unsur plagiat ini karena satu kalimat sempurna ya. Ini tidak, yang bawahnya penyebaran ya, penyakit ya. Kemudian coronavirus, nah ini satu kalimat sempurna. Nah, ini unsur plagiat juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 4 ya, kurang lebih ya. Kemudian ini ada yang scatter, masih scatter similarity ya. Ini peran penting dalam penelitian kualitatif karena kualitatif data digunakan dalam banyak hal. Nah, ini masih termasuk unsur plagiat ya. Kemudian ini scatter ya. Kemudian ini scatter, masih scatter, gambar berikutnya. Kemudian uji F sebesar, nah ini scatter ya, tidak ada artinya ya, tidak mengandung arti yang sempurna. Kemudian ini dilansir ya, mengungkapkan bahwa aktivitas berguna media sosial selama beraktivitas di rumah. Dan ini hampir mengandung unsur plagiat ya, baiknya di parafrase ya. TikTok menempati ukuran kedua yang paling banyak diunduh. Nah, ini juga hampir termasuk unsur plagiat ya. Ini masih scatter ya. Oke. Ini scatter similarity. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini kalau dia tadi ada di daftar pustaka, kalau ada daftar pustakanya berarti dia malah bagus ya. Kalau daftar pustakanya yang kuning itu malah bagus. Artinya apa? Daftar pustaka yang kita pakai itu bisa ditelusuri di internet ya. Gitu ya. Oke ya. Dalam hal ini yang daftar pustakanya tidak di-highlight kuning ya. Nah, kemudian di sini ada internet sources ya, sumber dari internet yang dideteksi oleh plagiat checker ya. Di sini ada kurang 1%, ya. Itu yang tadi scatter tadi ya. Jadi scatter tadi yang kurang 1% ini ya. Nah, yang ada 1% ya. Ini dari Dharma Jaya ya. Kemudian yang lainnya kurang dari 1% ya. Ini ada yang 1%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tadi udah 8 ya yang di atas. 8 ini ada 9 ya. 9, ada 9, kemudian ini ada 10 ya. 10, kemudian ini ada 11 ya. Ada 11, ini ada 12 ya. Nah, kurang lebih itu ada 12. Jadi yang di atas 1% itu ada 12, sehingga ada 12% ya. Jadi sebetulnya kalau diteliti secara lanjut ya, yang tadi 16% itu kurang lebih
yang unsur plagiatnya atau unsur yang miripnya itu hanya 12% ya. Berarti artikelnya cukup bagus dari segi plagiarisme ya. Oke, jadi itu pentingnya untuk pengecekan. Nah, pengecekan ini gunanya adalah pertama kita terhindar dari plagiat, unsur plagiat ya, sehingga ini tidak bisa dituntut oleh misalkan yang sama dengan artikel yang lain ya. Jadi artikel kita ini bisa dapat diterima secara spesifikasi ya, karena kurang dari 20% ya. Sekarang saya akan mencoba bagaimana kita mengecek suatu artikel lain lagi yang mungkin lebih dari 20% ya. Kita lihat lagi, kita kembali ke plagiarism checker kita ya, di sini ya. Kemudian kita start ya. Kemudian ini kita clearkan dulu ya. Kemudian kita load dokumen yang akan kita cek. Nah, kita yang kedua ini adalah ini yang sudah namanya sudah disamarkan ya. Kemudian ini adalah kita upload ya ke plagiat checker ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah masuk ya di sini ya. Nah, kalau sudah masuk ini kita ketik analyze it. Ya, kita tunggu dia untuk melakukan cek plagiat. Ini ada banyak sekali yang merahnya ini ya. Merahnya banyak sekali ya. Ini dari jurnal Akba ya. Jurnal Akba ya. Nah, kalau ada banyak seperti ini ada kemungkinan si penulisnya ini ada melakukan rekayasa artikel dari artikelnya orang lain ya. Nah, apakah dia dengan mengubah nama penulisnya ataukah dia mengubah sebagiannya ya. Jadi ini ada indikasi demikian ya. Jadi ini sudah jelas nih dari jurnal Akba ya. Kemudian di sini ada empty, kemudian ada yang hijau muda ya. Kemudian sini ada merah lagi ya. Ini ada merah lagi. Wah, banyak sekali ya merahnya ya. Dan ini di sini indikasinya adalah jurnal Akba ya. Berarti ini ada suatu indikasi bahwasanya ini kemungkinan artikel yang dibuat ini adalah sama dengan yang di jurnal Akba ya. Nah, ini banyak sekali yang jurnal Akba ya. Jadi penulisnya sudah melakukan rekayasa artikel ya. Rekayasa artikel itu artinya artikel orang lain kemudian dikutak-atik atau kemudian hanya dirubah beberapa kata atau beberapa paragraf saja, kemudian nama penulisnya diganti ya. Nah, itu yang disebut dengan plagiat murni ya. Jadi plagiat murni. Jadi hati-hati ya mahasiswa dalam melakukan ini, jangan sampai melakukan ini. Karena kalau ini ketahuan dengan penulis aslinya, ini bisa dituntut gitu ya. Karena ada undang-undangnya, ada peraturannya ya. Nah, ini ada indikasi dengan samanya dengan jurnal Akbar. Nanti kita bisa tracing ya dari ke jurnal Akbar ini apakah sama atau tidak dengan jurnal aslinya. Kemudian kita juga bisa cek berapa persen dia kesamaan dengan jurnal aslinya ya. Kemungkinan seperti itu jadinya ya. Nah, ini yang disebut dengan rekayasa. Nah, ini tentunya dalam belajar mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melakukan ini ya, karena ini akan menjadi suatu kebiasaan ya. Di zaman yang serba digital ini ya, semua jejak digital ya, itu bisa ditelusuri secara digital ya. Jadi hati-hati mahasiswa membuat karya ilmiah, jangan melakukan copy paste, jangan membajak tulisan orang lain karena semuanya itu nanti ada sanksinya ya. Nah, ini kelihatan 100% ini berarti ini copy paste semuanya ini ya dari artikel aslinya ya, dan ini sudah disebutkan di sini dari jurnal Akba. Kita lihat tadi jurnal Akba banyak sekali ya. Ini dari Rahmat Suharja ya. Jadi bisa ditelusuri ya dari repository Unhas ya. Di copy paste ya, ini dari jurnal Akba ya. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau memang ini adalah hasil rekayasa dari tulisan orang lain ya. Gitu ya. Oke, ini terus ya. Ini 0 ini karena di sini angka ya. Jadi 0 ya. Kemudian ini biasanya umumnya kalau angka itu biasanya
tidak ada kesamaan unsur kesamaannya ya. Kemudian ini terus udah selesai ini ada 137 item ya. Kita lihat di sini berapa similarity-nya. Ternyata similarity-nya 50% ya. Nah, ini sangat mengejutkan, sangat disayangkan ya. Kalau similarity dari suatu tulisan itu sampai 50%. Kemungkinan ini ada unsur plagiat yang murni. Plagiat yang murni itu artinya adalah tulisan orang lain kemudian dilakukan rekayasa artikel ya, apakah dengan mengubah nama penulisnya ataukah mengubah pada beberapa paragrafnya ya, kemudian diakui sebagai artikel sendiri. Itu yang disebut dengan plagiarisme, plagiat murni ya. Nah, ini kita save saja dulu ya. Kita save dalam bentuk MS Word, kita mau lihat ya. Di sini ada 50% ya. Kita ketikkan 50%, save ya. Dan coba kita buka ya filenya. Filenya kita coba buka di sini. Oke, ini ya. Kita coba buka di sini. Oke, ini ya. Ini yang 50%. Oke, ya. Ini kita buka. Kita ingin melihat bagaimana similarity-nya ya. Kenapa dia sampai 50% ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini kita coba share dulu ya. Coba share ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini ada similarity found 50% ya. Jadi 50% hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Ini ada 1.247 kata dari 2.497. Jadi 50% ya. Nah, ini kita lihat dia banyak sekali kuning-kuningnya ya. Jadi ini ada kecenderungan ini adalah copy paste atau ada rekayasa artikel ya dari artikel aslinya ya. Ini ya. Kelihatan di situ ya. Kemudian ini terus ini yang scatternya ya. Oke, kemudian ini ada, nah ini kuning semuanya, satu kalimat itu kuning semua ya. Satu kalimat itu kuning semua, ini kita lihat ini ya. Jadi ini jangan sampai mahasiswa melakukan hal seperti ini ya. Karena ini akan ketahuan dengan pada zaman digital, era digital ini sangat mudah sekali untuk melakukan pengecekan ya. Ini terus ya, ini kuning semua ya. Ini juga kuning semua ya. Ini ada yang scatter juga, tapi ini ada yang kuning semua. Artinya ini diambil semuanya ya, di copy paste atau dilakukan rekayasa artikel ya. Ini kuning ya. Ya, ini kuning ya, terus ya. Jadi hampir semua kalimat ya. Hampir semua kalimat ya. Jadi 50% tadi ya. Ya, ini kuning ya. Oke. Ya, tadi yang kata yang angka itu tidak ada ya, ini ya. Kuning semua ya. Ini ada yang kuning juga. Oke, ini juga ya. Oke. Kemudian ini ya, ada lagi ya kuningnya ya. Ini kenapa lengkap-lengkap? Karena tadi ada di dalam artikelnya ada gambar ya, gambar yang formatnya adalah JPEG ya atau yang sejenisnya ya. Jadi yang di tag itu adalah yang hanya kalimat saja ya. Nah, ini ya. Oke, terus ya ini masih. Nah, ini yang scatter. Nah, ini kita bisa lihat yang plagiatnya di internet sources-nya ya. Di sini ada kurang dari 1%, ini 7% ya, jurnal Akba ya. Kemudian ini jurnal Akba ada 26%, jurnal KK ada 1% ya. Jadi jurnal Akba aja sudah berapa nih? 26, 27 tambah 7 udah 34% ya. 34%. Yang lainnya adalah kurang dari 1% ya. Nah, ini semuanya bisa ditelusuri ya di dunia maya. Ini ada 1%, 1% ya. Ini ada 1%, ini ada yang 2%. Rahmat Suharjana. Kemudian ini ada 2% lagi ya. Kemudian ini ada 1%, 1% ya. Oke. Jadi yang paling menonjol di sini adalah yang 26%. Nah, coba kita telusuri yang 26% ini apakah jurnalnya seperti apa ya. Ini kita copy paste ya.
Kita copy paste, kita copy ya. Oke, ini kita copy, kemudian ini kita buka ke internet kita ya. Ini ke internet kita ya. Oke. Oke, setelah kita buka ke internet kita ini, kemudian ini di sini ya, kita copy paste website address-nya ya. Oke, kemudian kita enter ya. Dan coba kita cari artikelnya ya. Artikelnya seperti apa itu ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini udah sebentar lagi artikelnya ya. Refresh dulu ya di sini. Kita tunggu. Nah, ini artikelnya sudah muncul ya. Artikel yang tadi dari Akba tadi ya. Stemik Akba, berarti ada yang samanya itu dari di Stemik Akba ya. Ini kalau kita lihat tadi judulnya, itu adalah penerapan metode regresi linear dalam pembuatan perangkat lunak ya. Nah, kalau kita lihat tadi judulnya di artikelnya, judul di artikelnya ya di sini ya. Di sini ya. Judulnya ada artikelnya ini. Ini adalah yang dibuat judulnya apa ya? Judulnya adalah di sini penerapan metode regresi dalam perangkat lunak simulasi target penjualannya. Hampir sama ya, judulnya sama ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ada sangat unsur kesamaannya sangat tinggi sekali ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Ini saya download dulu ya. Download dulu. Kita akan download dulu. Kita simpan dulu. Kita akan cek nanti lagi. Ya, di sini adalah tambahkan Akba ya untuk memudahkannya ya. Akba. Oke. Kemudian kita masuk ke software kita, plagiat checker ya. Oke. Plagiat checker ya. Oke, kemudian di sini kita mulai start ya. Kemudian kita akan cek dengan side by side comparison ya. Nah, kita clear ini, kemudian kita import ya. Kita import ya file yang dibuat oleh si penulis ya. Ini yang ADR ya. ADR. Oke. Kita upload dulu ke sini ya. Jadi side by side comparison ini artinya kita mengecek kesamaan antara dua file ya. Berapa persen unsur kesamaannya ya. Oke, kemudian di sini yang sebelah kanannya kita clear, kemudian kita import lagi ya. Kita import lagi yang Akba ya. Nah, di plagiarism checker ini dia bisa filenya dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF ya. Nah, setelah ini adalah yang dibuat yang sebelah kiri yang dibuat oleh penulis, yang di sini adalah yang dibuat oleh Akba ya. Nah, kemudian kita scan ya. Kita lakukan scan ya. Kita lihat berapa persen unsur kesamaannya. Nah, ini kita lihat di sini unsur kesamanya adalah 77% ya. Berarti artikel yang dibuat oleh si penulis yang sebelah kiri ini berarti memang betul murni, plagiat murni dari artikel aslinya ya. Karena yang unsur yang tidak sama itu hanya 23% ya. 23% ini kemungkinan daftar pustakanya berkurang ya. Kemungkinan seperti itu ya. Atau kemungkinan yang lainnya abstraknya, di sini lihat abstraknya ya, yang berubah ya, yang dirubah sedikit oleh penulis yang sebelah kiri ya. Nah, artikel yang aslinya sebelah kanan di sini ya. Jadi unsur kesamaannya adalah 77%, yang tidak samanya adalah 23%. Nah, ini dengan adanya hal seperti ini, maka mahasiswa jangan sekali-kali melakukan rekayasa tulisan, rekayasa artikel ya, karena ini akan mudah sekali dicek ya.
dicek dengan menggunakan software plagiat checker ya, dan tentunya ini akan merugikan mahasiswa ya, karena untuk plagiat ini ada undang-undangnya, ada tuntutannya ya, bisa dituntut pidana ya. Bisa dituntut pidana, kemudian bisa dituntut juga oleh si yang membuat penulis aslinya ya. Jadi hati-hati ya melakukan rekayasa artikel dari suatu artikel orang ya, dari suatu artikel penulis orang lain ya. Nah, akan lebih baiknya kalau mahasiswa itu membuat tulisan itu dari hasil karyanya sendiri, membuat tulisannya sendiri dengan bahasanya sendiri ya, kemudian mencari daftar pustakanya sendiri ya. Jadi itu akan merupakan satu hasil karya yang terpuji ya, walaupun masih belum baik ya. Dan tentunya di sini bahasanya bahasa penulis yang sudah lama ya. Jadi bukan lagi bahasa mahasiswa ya. Karena dia melakukan rekayasa murni ya. Nah itulah, jadi begitulah cara saya atau cara kita para dosen itu untuk mengecek suatu artikel itu apakah ini hasil dari rekayasa artikel atau ini hasil dari copy paste ya. Itu semuanya itu bisa dicek dengan program plagiarism checker. Nah kembali lagi kita ke dalam dalam penilaian suatu artikel ya. Jadi dapat mungkin untuk plagiat itu harus lebih kecil dari 20%. Ya. Kemudian tidak boleh ada tipu atau salah ketik ya. Kemudian referensinya ada minimal 10. Kemudian struktur tulisannya sesuai dengan video sebelumnya. Gaya bahasanya gaya bahasa mahasiswa ya, karena mahasiswa juga baru belajar ya. Tidak mungkin bahasanya langsung bagus ya. Jadi kalau bahasanya langsung bagus itu juga dicurigai ya. Nah, oleh karena itu buatlah dengan kemampuan mahasiswa yang ada yang dimiliki saat ini ya. Akan tetapinya sudah bisa merumuskan masalah dengan benar, kemudian analisa statistiknya juga mendekati benar, sehingga kesimpulannya juga benar ya. Demikian penjelasan saya tentang penilaian satu artikel ya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat memperbaiki tulisannya ya, supaya terhindar dari unsur plagiat ya. Loh, kok tadi nggak direkam tadi? Rekam nggak tadi?